Toyota Supra generasi keempat pun dihadirkan pada 1993 silam. Mobil tersebut mengusung filosofi Less is More dan menggunakan kode MK4 khusus pasar Amerika atau A80 untuk pasar Jepang. Supra MK4 diklaim dapat memberi aerodinamis lebih baik dari generasi sebelumnya, di mana bobotnya sendiri dipangkas hingga sekitar 100 kg. Mobil tersebut disematkan mesin yang legendaris berkapasitas 3000 cc twin turbo yang menghasilkan tenaga hingga 330 horsepower pada 5600 rpm serta torsi mencapai 451 Nm pada 4200 rpm yang dikenal dengan 2JZ GT. Yang dikawinkan dengan dua pilihan transmisi, yaitu 6 speed manual dan 4 speed automatic. Selain varian mesin turbo, Supra MK4 pun mendapatkan mesin dengan varian mesin normally aspirated berkode 2JZGE dengan tenaga 222 horsepower dan torsi 284 Nm. Supra generasi ini begitu banyak diminati oleh konsumen. Bahkan, mobil ini sering tampil di berbagai film, berkat tampilannya yang terlihat sangat menarik, seperti di film Fast and Furious, yang dikendari oleh mendiang Paul Walker pada saat itu, dan diberi julukan 10 Second Car. Di dunia balapan, mobil ini sangat favorit digunakan karena mesin yang digunakannya bisa menghasilkan output yang tinggi ketika ditune. Mobil ini dipakai di hampir semua jenis balapan, mulai dari truk dengan tenaga yang dihasilkan hingga 2000 horsepower. Lalu rally pada pre-production Supra di tahun 1993. Kemudian touring dengan livery Toms-nya yang terkenal mengikuti GT 500 di Japan Grand Touring Championship, dan juga drifting dengan RSR Supra yang dikendari oleh Max Orido di kejuaraan Drift One Grand Prix. Namun sayang, pada tahun 2002 Toyota Supra sempat disuntik mati dari pasar sport car. Meski demikian, Supra generasi keempat termasuk sport car yang paling dikenal serta paling populer berkat keunggulan yang dimilikinya, khususnya mesin yang digunakannya. Kemungkinan adanya generasi selanjutnya dari mobil konsep FTHS yang dipamerkan di North American International Auto Show pada tahun 2007. Kemudian, di tahun 2014, Toyota memperkenalkan kembali mobil konsep bernama FD1. Desainnya terlihat seperti penerus selanjutnya Supra karena bagian kap depan yang panjang, dan mobil konsep tersebut merupakan mobil sport. Hal inilah yang membuat para penggemar mobil ini merumorkan sebagai tanda kembalinya Supra. Setelah 5 tahun dari perkenalan mobil konsep FD1, Toyota mengejutkan publik dengan menghadirkan Supra generasi kelima yang desainnya mirip dengan mobil konsepnya di ajang Detroit Auto Show 2019. Mobil ini merupakan proyek kerjasama dengan BMW yang berbasis dari BMW Z4 G29. Namun, Toyota membuat desain bodinya agar masih mempunyai DNA Supra legenda. Mengenai mesin, Supra generasi kelima ini ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin berkapasitas 3000 cc inline 6 turbo milik BMW yaitu B58 yang telah ditune oleh Toyota yang menghasilkan tenaga hingga 382 horsepower dan torsi hingga 500 Nm. Pilihan mesin lainnya yaitu mesin turbo berkapasitas 2000 cc inline 4 berkode B48 dengan tenaga hingga 255 horsepower dan torsi hingga 400 Nm. Dan kedua mesin tersebut menggunakan transmisi 8 speed automatic. Dan Toyota mengumumkan bahwa Supra akan tersedia dengan transmisi manual 6 speed pada 23 Oktober 2022. Di dunia balapan, Supra
Supra generasi kelima digemari di dunia drifting sebagai pengganti Toyota 86 yang selama ini digunakan untuk kejuaraan drifting. Salah satu yang menggunakan Toyota Supra MK4 pertama kali untuk kejuaraan drifting adalah Daigo Saito dengan livery Monster Energy. Mobil tersebut sudah dirombak habis untuk keperluan kompetisi, dan mesin diganti menjadi 2JZ Turbo milik Supra MK4 yang di-bore up menjadi 3400 cc yang menghasilkan tenaga hingga 800 horsepower dan torsi puncak mencapai 883 Nm. Toyota Supra telah menjadi bagian dari sejarah Toyota selama lebih dari 40 tahun, di mana kehadiran pertamanya di tahun 1978 di saat masih bernama Toyota Celica Supra, dan penggemarnya terbilang tidak sedikit hingga kini. Desain mobil ini sangat sporty dan stylish, serta dibenamkan mesin dengan performa yang ganas. Selain itu, Toyota Supra ini juga dinilai mudah dimodifikasi, sehingga ada banyak pecinta modifikasi yang menginginkan mobil tersebut. Bagaimana menurut kalian? Generasi mana yang kalian suka?